Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Allah firmankan kepada kita semuanya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Rahmat di sini ditulis dengan taknya itu terbuka. Nah, jadi bukan tak marbutoh. Nah, biasanya di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada dua huruf tak. Nah, ada huruf tak bulat, nah sebutnya tak marbutoh. Ada dengan huruf tak maftuhah, tak terbuka, huruf tak biasa. Nah, kalau di sini ditulisnya dengan huruf tak terbuka, maftuhah. Kebanyakan dalam Quran ditulisnya dengan huruf tak yang bulat, nah tak marbutoh. Itu adalah memberikan isyarat atau pemaknaan bahwa rahmat di situ lebih ditujukan kepada rahmat karunia duniawi. Rahmat karunia duniawi seperti kehidupan, kesehatan, rizki, kekayaan. Nah, maka di sini Allah firmankan kepada kita, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, yaitu rizki, karunia, kehidupan? Maka Allah firmankan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang telah membagi-bagikan di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka. Jadi ada hidup, ada kehidupan. Aisyun, hidup, ma'isyah, kehidupan. Jadi apa yang menyebabkan kehidupan manusia terpenuhi kebutuhannya itu ma'isyah. Nah, maka telah menjadi bahasa kita ma'isyah. Penghidupan, kasab. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, darajatin, beberapa derajat, beberapa tingkat. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan dalam kehidupan dunia pun manusia diberikan tingkatan-tingkatan kelebihan yang satu dengan yang lain, nah, dalam hal urusan dunia. Untuk apa Allah ciptakan itu? Maka firman Allah, lihat takhida ba'duhum ba'don sukhriya, agar sebahagian mereka dapat menjadikan, di sini diterjemahkan mempergunakan sebahagian yang lain sebagai sukhriyan, sebagai partner, sebagai rekan, sebagai teman. Nah, jadi agar sebahagian yang lain dengan yang lain itu menjadikan sebagai teman bekerja, teman sejawat. Tidak mungkin kalau semua manusia satu pekerjaan bisa saling tolong menolong, tidak mungkin. Kalau semua pedagang, kalau semua petani, kalau semua guru, semua dosen tidak bisa saling menjadikan rekan atau teman bekerja. Maka bisa saling tolong menolong itu karena manusia berbeda-beda. Berbeda-beda keahliannya, berbeda-beda profesinya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu jauh lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Di rahmat Allah yang Allah karuniakan lebih besar dan lebih banyak daripada ada yang dimiliki manusia, daripada apa yang dikumpulkan manusia. Maka sebesar apapun yang dimiliki dikumpulkan manusia, itu tidak ada artinya dibanding dengan nikmat karunia yang Allah miliki. Nah, ini ayat pertama. Ayat yang kedua, ini surah Asy-Syura ayat ke-27.
Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa, dan jikalau Allah melapangkan rizki, mengulurkan, melapangkan rizki li'ibadihi kepada hamba-hambanya tanpa batasan maksudnya. Jadi kalau Allah berikan rizki pada manusia tanpa batasan, seluas-luasnya, sekaya-kayanya, labagau fil ardi, pasti manusia itu cenderung untuk melampaui batas. Cenderung manusia itu untuk berlaku melampaui batas. Bagyun, berbuat durhaka, berbuat sewenang-wenang. Nah, itu sifat manusia kalau diberikan kelebihan harta tanpa batasan. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi dia Allah menurunkan rizki itu biqadarin. Nah, maka dengan ukuran-ukuran ma yasha, apa yang dia kehendaki. Maka istilah kepada rizki kalimatnya yabsutu rizqo wa yaqdiru, melapangkan dan menyempitkan, membatasi. Jadi qadaro yaqdiru artinya membatasi, mengukur. Maka timbul istilah malam qadar, malam ukuran. Kalau ke rizki, yaqdiru itu artinya membatasi, lawan dari yabsutu. Yabsutu itu melapangkan seluas-luasnya rizki pada hambanya. Nah, kalau yaqdiru artinya membatasi. Maka ada al-qadru, itu artinya adalah batasan. Maka malam qadar, malam yang dibatasi, malam yang dikhususkan, malam yang diistimewakan. Nah, timbullah malam qadar, malam istimewa, malam mulia. Kalau rizki, yaqdiru itu artinya adalah dibatasi. Maka dari ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama bahwa kemiskinan dan kekayaan merupakan salah satu dari sunatullah. Jadi ada sunatullah, ada sunatul Rasul. Kalau sunatullah artinya adalah hukum-hukum Allah yang telah baku, telah tetap di alam semesta. Nah, sebagai hukum penciptaan, itu namanya sunatullah. Di antara sunatullah itu adalah adanya pasangan-pasangan. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Wa khalaqa kulla syai'in zaujaini. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, itu namanya sunatullah. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, tinggi, pendek, kemudian terang, gelap. Nah, itu diantara sunatullah. Artinya hukum Allah yang telah tetap dalam alam semesta. Maka kemiskinan dan kekayaan bagian dari sunatullah, yaitu sunatullah kehidupan sejak keberadaan masyarakat manusia di dunia. Mereka mulai mengenal harta benda. Sebagaimana sunatullah adanya siang dan malam, sehat dan sakit, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, karena itu kemiskinan bersifat global dan universal. Artinya seluruh dunia nggak mungkin tidak ada yang miskin. Tidak mungkin tidak ada yang kaya. Dan berlaku pada sepanjang zaman. Jadi tidak pernah ada zaman yang tidak ada kemiskinan, tidak ada orang kaya, itu mustahil. Itu sudah sunatullah.